Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Teman-teman sekalian, pernahkah kita berpikir, bagaimana rasanya berada di ambang batas kehidupan dan kematian? Seringkali kita mendengar kisah-kisah tentang tanda-tanda yang dialami seseorang menjelang akhir hayatnya. Salah satu yang paling sering diceritakan adalah tanda 40 hari sebelum meninggal. Banyak yang menyebut bahwa pada masa itu, sebenarnya jasad kita sudah mulai menunjukkan tanda-tanda mati secara perlahan. Apa saja tanda-tanda itu? 1. Perubahan fisik. Secara fisik, kita mungkin akan melihat beberapa perubahan pada diri kita atau orang terdekat. Tubuh mulai terasa lebih lemas, kulit menjadi pucat atau kekuningan, dan berat badan menurun drastis. Ada pula yang merasakan hilangnya nafsu makan dan sering merasa haus. Perubahan ini seolah-olah tubuh sedang bersiap untuk beristirahat dari segala aktivitas dunia. Perubahan fisik yang terjadi pada 40 hari sebelum meninggal adalah manifestasi dari proses alami yang terjadi pada tubuh. Kondisi ini seringkali menjadi isyarat kuat bahwa jasad sedang memasuki fase terakhirnya. Salah satu tanda yang paling jelas adalah penurunan energi yang signifikan. Seseorang yang sebelumnya aktif dan bugar, tiba-tiba akan merasakan kelelahan yang luar biasa, bahkan saat hanya melakukan aktivitas ringan. Rasa lemas ini bukan sekadar lelah biasa, melainkan kelemahan yang merata di seluruh otot, membuat gerakan menjadi sulit dan berat. Kualitas tidur pun bisa terganggu. Ada yang merasa sangat mengantuk sepanjang hari, namun sulit terlelap nyenyak pada malam hari. Selain itu, perubahan pada kulit juga menjadi ciri yang sering terlihat. Kulit yang biasanya cerah dan sehat, akan mulai terlihat pucat, kekuningan, atau bahkan keabu-abuan. Hal ini disebabkan oleh sirkulasi darah yang mulai melambat dan tidak lagi optimal menjangkau seluruh bagian tubuh. Di beberapa kasus, muncul bintik-bintik merah atau kebiruan, disebut mottling, pada tangan, kaki, atau bagian tubuh lain, menandakan bahwa darah sudah tidak mengalir dengan baik. Kulit juga menjadi lebih kering dan tipis, membuatnya lebih rentan terhadap luka atau memar. Aspek lain yang sangat kentara adalah penurunan berat badan yang drastis. Nafsu makan dan minum mulai berkurang secara signifikan, seolah-olah tubuh tidak lagi membutuhkan nutrisi sebanyak sebelumnya. Makanan yang dulunya disukai, kini terasa hambar atau sulit dicerna. Rasa haus sering muncul, namun keinginan untuk minum pun tidak banyak. Hal ini menyebabkan tubuh kekurangan cairan, dehidrasi, dan nutrisi, yang pada akhirnya mempercepat proses penurunan fungsi organ. Keadaan ini bukan karena sakit atau penyakit tertentu, melainkan karena tubuh secara alami mulai mematikan sistem-sistemnya untuk mempersiapkan diri. Rambut pun mungkin akan menjadi lebih rapuh, dan kuku terlihat lebih kusam. Perubahan-perubahan ini bukanlah tanda penyakit, melainkan bagian dari proses biologis yang disebut sebagai pemadaman fungsi tubuh. Metabolisme melambat, suhu tubuh cenderung menurun, dan organ-organ vital seperti ginjal dan hati mulai bekerja kurang efisien. Perubahan ini adalah isyarat bahwa jasad fisik sedang melepaskan diri dari kehidupan dunia dan mempersiapkan diri untuk kembali kepada Sang Pencipta. 2. Perubahan emosional. Pada fase ini, hati kita mungkin akan lebih sensitif. Perasaan menjadi sangat halus, mudah tersentuh,
dan sering merasa rindu pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Kita juga mungkin akan lebih sering merenung, mengenang masa lalu, dan meminta maaf kepada orang-orang terdekat. Ini adalah waktu di mana hati kita sedang dibersihkan dan dipersiapkan untuk kembali kepadanya. Perubahan emosional yang terjadi menjelang 40 hari sebelum meninggal adalah fenomena yang mendalam dan seringkali tidak terjelaskan secara logis. Hati dan jiwa seolah-olah mulai memasuki dimensi yang berbeda, melampaui batas-batas fisik. Salah satu tanda yang paling mencolok adalah meningkatnya sensitivitas emosional. Seseorang yang biasanya tegar dan kuat akan menjadi lebih mudah tersentuh dan meneteskan air mata. Hal ini bisa terjadi saat mendengarkan lantunan ayat suci, melihat keindahan alam, atau bahkan saat melihat orang-orang yang dicintai. Perasaan ini bukan tanda kelemahan, melainkan manifestasi dari kehalusan hati yang sedang dibersihkan dari segala kekotoran duniawi. Selain itu, munculnya perasaan rindu yang mendalam adalah ciri khas lainnya. Rindu ini tidak tertuju pada hal-hal duniawi, melainkan pada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Sebagian orang menggambarkan rindu ini sebagai kerinduan untuk pulang ke tempat yang jauh lebih tenang dan damai. Perasaan ini seringkali disertai dengan keinginan untuk merenung dan mengasingkan diri. Keramaian dunia menjadi tidak menarik lagi, dan seseorang lebih memilih untuk berdiam diri dalam kesendirian, merenungi perjalanan hidup yang telah dilalui. Ini adalah waktu introspeksi yang intens, di mana seseorang mulai mengevaluasi semua perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak. Proses ini juga seringkali memicu dorongan untuk meminta maaf. Hati nurani menjadi lebih peka, dan seseorang akan merasakan beban berat jika ada kesalahan atau kehilafan yang belum diselesaikan. Mereka akan mencari cara untuk berdamai dengan masa lalu, baik dengan meminta maaf secara langsung atau dengan mendoakan orang-orang yang pernah disakiti. Ini adalah bentuk penyucian hati yang dilakukan secara spiritual, mempersiapkan jiwa untuk kembali kepada Allah tanpa beban dan tanpa dendam. Pada fase ini, hubungan dengan orang-orang terdekat menjadi sangat berharga, dan setiap momen yang dihabiskan bersama terasa penuh makna. Perubahan emosional ini mencerminkan bahwa jiwa sedang melepaskan ikatan-ikatan duniawi dan mempersiapkan diri untuk perjalanan spiritual yang abadi. Hati yang dulunya mungkin dipenuhi ambisi dan keinginan dunia, kini mulai terisi dengan ketenangan, kedamaian, dan kerinduan untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Ini adalah persiapan batin yang sesungguhnya, di mana jiwa sedang direbot untuk kembali pada fitrahnya. 3. Perubahan spiritual. Ini adalah ciri yang paling kuat. Kita akan merasakan dorongan yang sangat besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah yang dulunya terasa berat, kini menjadi ringan. Salat terasa lebih khusyuk, membaca Al-Quran menjadi lebih nikmat, dan hati terasa tenang saat berzikir. Seolah-olah ada panggilan yang begitu kuat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta. Perubahan spiritual yang terjadi pada 40 hari menjelang meninggal adalah tanda yang paling krusial dan mendalam. Ini bukan sekadar perubahan kebiasaan, melainkan pergeseran fokus jiwa dari dunia ke akhirat. Seseorang akan merasakan dorongan internal yang sangat kuat untuk memperkuat hubungannya dengan Allah. Ibadah yang sebelumnya mungkin dilakukan dengan terpaksa atau seadanya, kini menjadi kebutuhan dan kenikmatan. Salat 5 waktu terasa lebih ringan dan penuh kehusyukan. Setiap sujud dan rukuk menjadi momen introspeksi, di mana hati terasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Selain itu, membaca Al-Quran menjadi aktivitas yang sangat menenangkan dan membahagiakan. Ayat-ayat suci yang dibaca seolah-olah berbicara langsung kepada hati, memberikan kedamaian yang tak terlukiskan. Bagi yang sebelumnya jarang membaca Al-Quran,
Di fase ini mereka akan merasakan kerinduan untuk terus berinteraksi dengan firman Allah. Hal yang sama terjadi pada zikir. Lisan akan terasa ringan dan tanpa sadar sering melantunkan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, dan tahlil. Zikir tidak lagi menjadi kewajiban, melainkan sebuah pelukan spiritual yang menenangkan jiwa dari segala kegelisahan dunia. Perubahan ini juga sering disertai dengan kepekaan terhadap hal-hal gaib. Seseorang mungkin akan lebih sering merasakan kehadiran malaikat, atau merasakan ketenangan yang luar biasa saat berada di tempat ibadah. Ini adalah waktu di mana pintu-pintu spiritual terbuka lebar, dan jiwa sedang dipersiapkan untuk kembali kepadanya. Hati yang tadinya mungkin dipenuhi dengan ambisi duniawi, kini mulai dipenuhi dengan rasa takut dan harapan, khauf dan raja, kepada Allah. Mereka takut akan dosa-dosa yang telah lalu, namun pada saat yang sama, mereka juga sangat berharap akan rahmat dan ampunan-Nya. Secara keseluruhan, perubahan spiritual ini adalah tanda kesiapan jiwa. Jiwa sedang dibersihkan dan dipersiapkan untuk perjalanan abadi. Ini adalah kesempatan terakhir bagi seorang hamba untuk memperbaiki diri, bertaubat, dan kembali kepada fitrahnya yang suci. 4. Perubahan interaksi sosial. Perlahan-lahan, kita mungkin akan menjauh dari keramaian dan lebih suka menyendiri. Obrolan duniawi menjadi tidak menarik lagi, dan kita lebih memilih untuk berdiam diri atau berbincang hal-hal yang lebih mendalam tentang kehidupan dan akhirat. Hubungan dengan sesama manusia juga terasa lebih tulus, dan kita cenderung ingin menyelesaikan semua urusan yang belum terselesaikan. Perubahan dalam interaksi sosial adalah cerminan dari pergeseran fokus batin. Seseorang yang berada di ambang kematian akan mulai menarik diri dari kesibukan duniawi. Keinginan untuk menyendiri menjadi sangat kuat, bukan karena membenci orang lain, melainkan karena kebutuhan untuk merenung dan mempersiapkan diri. Keramaian dan obrolan tentang hal-hal duniawi seperti harta, jabatan, atau gosip, menjadi terasa hampa dan tidak relevan. Waktu yang ada terasa begitu berharga, dan lebih baik dihabiskan untuk introspeksi atau berbincang tentang hal-hal yang lebih substansial, seperti arti kehidupan dan tujuan akhirat. Selain menjauh dari keramaian, interaksi dengan orang-orang terdekat juga mengalami perubahan mendasar. Hubungan menjadi lebih tulus dan penuh kasih sayang. Setiap pertemuan terasa sangat berharga, seolah-olah itu adalah pertemuan terakhir. Dorongan untuk menyelesaikan semua urusan yang belum tuntas juga sangat kuat. Ini mencakup urusan material, seperti hutang piutang, maupun urusan emosional, seperti meminta maaf atau memaafkan. Seseorang akan berusaha keras untuk memastikan tidak ada lagi beban atau tanggungan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah maupun sesama manusia. Mereka ingin kembali kepada Sang Pencipta dalam keadaan bersih, tanpa beban hutang atau kekesalan. Di sisi lain, orang-orang terdekat juga akan merasakan perubahan ini. Mereka akan melihat sikap yang lebih tenang dan sabar, serta keinginan yang besar untuk berbagi nasihat atau kenangan. Ini adalah waktu di mana kebijaksanaan dan pelajaran hidup dibagikan. Perubahan interaksi sosial ini adalah proses melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi. Ini adalah persiapan batin yang sesungguhnya untuk mengakhiri bab kehidupan ini dengan damai dan penuh keberkahan. 5. Firasat dan mimpi. Tanda ini seringkali menjadi misteri. Seseorang mungkin akan mendapatkan firasat atau mimpi-mimpi yang aneh. Terkadang mimpi itu berupa gambaran tentang tempat yang belum pernah dikunjungi, atau pertemuan dengan orang-orang yang sudah meninggal. Firasat ini bisa jadi merupakan isyarat dari Allah tentang perjalanan kita selanjutnya. Firasat dan mimpi yang dialami seseorang menjelang akhir hayat adalah fenomena yang seringkali tidak bisa dijelaskan secara logis, namun banyak dipercaya sebagai isyarat dari alam gaib. Mimpi tentang tempat yang belum pernah dikunjungi adalah salah satu tanda yang paling umum.
Mimpi-mimpi ini seringkali terasa sangat nyata, di mana seseorang melihat pemandangan indah seperti taman yang hijau, sungai yang jernih, atau bangunan yang megah. Tempat-tempat ini seringkali diartikan sebagai gambaran dari surga atau tempat peristirahatan abadi yang dijanjikan. Selain itu, mimpi bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal juga sering terjadi. Dalam mimpi ini, seseorang bisa bertemu dengan orang tua, kakek nenek, atau kerabat lain yang telah berpulang. Pertemuan ini biasanya terasa sangat damai dan penuh kasih, seolah-olah mereka datang untuk menjemput atau memberikan pesan ketenangan. Ada juga yang bermimpi sedang bepergian jauh, menaiki kendaraan, atau berada di persimpangan jalan, yang sering diinterpretasikan sebagai isyarat tentang perjalanan yang akan segera dimulai. Selain mimpi, firasat atau intuisi yang kuat juga sering muncul. Seseorang mungkin akan merasakan hal-hal yang tidak biasa, seperti ketenangan yang luar biasa saat berada di dekat makam, atau merasakan panggilan untuk pergi ke tempat tertentu. Firasat ini bisa jadi merupakan bentuk komunikasi spiritual, di mana jiwa sedang diberi petunjuk tentang jalan yang harus dilalui. Di beberapa kasus, firasat ini bisa berupa rasa damai yang mendalam, seolah-olah semua ketakutan tentang kematian telah sirna. Tanda-tanda ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, ini adalah tanda kasih sayang dari Allah yang mempersiapkan hamba-Nya untuk kembali. Firasat dan mimpi ini berfungsi sebagai penenang, memberikan keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan bahwa perjalanan tersebut akan penuh kedamaian bagi orang-orang yang beriman. Saudaraku sekalian, 40 hari sebelum meninggal, ternyata tubuh kita sudah mulai mati. Namun, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang. Mari kita manfaatkan sisa hidup kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita tingkatkan ibadah, perbaiki akhlak, dan tebar kebaikan. Akhir kata, semoga kita semua bisa kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.